Nah, ini yang pertama. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu ya Alkitabnya ya. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timus, duduk di pinggir jalan. Kita baca di situ dulu. Ada Bartemius. Bartemius ini apa? Dia adalah anak yang lahir dari papa yang buta. Bisa bayangkan? Bartemius lahir dari seorang yang buta. Seorang papa yang buta punya anak buta. Berarti kegelapan yang sangat-sangat pekat. Papanya nggak bisa menjelaskan tentang apa yang ada di muka bumi. Karena papanya buta. Kalau papanya tidak buta, dia jelaskan ke anaknya. Nah, ini bola. Warnanya merah. Kamu bisa pegang. Warnanya merah. Papanya bisa jelaskan banyak hal. Karena papanya tidak buta. Tapi yang namanya anak Bartemius ini, karena papanya buta, bisa bayangkan tidak bisa menjelaskan dalam banyak hal. Seorang yang buta punya anak buta, atau seorang yang buta punya papa buta. Kegelapan yang sangat pekat. Itu kondisi di mana Bartemius berada. Ekstrim. Ujung paling ujung. Tapi yang ajaib, orang ini punya sesuatu. Peristiwa hidupnya, dia mengalami mujizat. Mujizatnya ini yang dinyatakan oleh sebuah pewahyuan. Ia mengalami pewahyuan akan Mesias. Dalam kondisi yang pekat. Buta paling buta, pekat paling pekat, gelap paling gelap, gak ada titik terang. Dia punya sesuatu yang membuat dia bisa melihat terang. Pada saat itu, orang-orang gak ngerti siapa Yesus. Bahkan tokoh-tokoh agama, orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang cuma melihat Yesus sebagai orang apa. Gak banyak yang ngerti siapa itu Yesus. Termasuk murid-muridnya sendiri. Tetapi dalam kondisi yang gelap buta, dia melihat pewahyuan. Pewahyuan inilah yang membuat tiap orang harusnya mengalami. Dalam kondisi yang gelap, dia bisa lihat terang. Harusnya ada orang-orang dalam kondisi gereja yang paling berantakan. Ada Bartemius di sana. Di mana gembalanya nggak mengalami pewahyuan. Pembicara-pembicara juga nggak mengalami pewahyuan. Tapi ada jemaat seperti Bartemius. Dalam kondisi kegelapan, dia bisa mengalami pewahyuan. Pewahyuan itu ajaib. Pewahyuan itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Pewahyuan itu adalah di mana sebuah kondisi yang sangat gelap. Ada sinar yang muncul dan menerangi. Dan itu harusnya terjadi dalam hati kita. Kegelapan apapun gak bisa mematikan api, nyalanya, terangnya dalam hati kita. Pewahyuan itu yang membuat seseorang bergerak. Kalau hari ini saya berada dalam kegelapan, lampu ini akan muncul dan Tuhan taruh lampu ini. Dan itu yang membuat saya bergerak, mendekati lampu itu. Itu namanya pewahyuan. Artinya apa? Bukan berapa banyak ayat yang saudara baca. Bukan berapa banyak firman yang direnungkan. Tetapi apa yang membuat engkau bisa melihat Kristus dari ayat-ayat ini. Itu pewahyuan. Pewahyuan itu adalah tirai yang dibukakan. Tadinya gak bisa lihat apapun. Tadinya gak mampu melihat di balik tirai. Pewahyuan itu muncul dari pendengaran. Pewahyuan itu muncul dari sesuatu yang Tuhan taruh dalam batin kita masing-masing. Pewahyuan itu terang Tuhan yang ditaruh dalam batin kita. Sangat penting setiap kita melihat dari firman Tuhan. Ketika kita merenungkannya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, wahyukanlah kebenaran yang aku baca dalamku ini. Ayat-ayat yang dibaca selalu berhubungan dengan apa yang ingin Tuhan munculkan. Pertanyaannya bukan apa yang kita baca. Pertanyaannya apa yang Tuhan wahyukan dari ayat-ayat itu.
Itu sebabnya kenapa firman seperti yang di pemazmur katakan. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Pewahyuan itu yang membuat kita bisa berjalan. Pewahyuan itu yang membuat kita bisa bergerak. Gereja yang mempunyai pewahyuan, ke arah manapun Tuhan pimpin, ke arah disitulah gereja akan bergerak. Gereja yang gak punya pewahyuan, mereka akan berjalan di tempat. Sekalipun ada banyak kegiatan yang diperbuat, ada banyak usaha yang dilakukan, tidak akan mengubah apapun. Tidak akan pernah menghasilkan apapun. Pewahyuan harus menjadi nomor satu di gereja itu. Pewahyuan itu harus mengalami satu tanah yang subur dalam hati kita. Pewahyuan itu harus menemukan tempat yang terbaik di dalam hati kita. Dan ketika kita menerima pewahyuan, hidup kita akan secara tidak pernah kita pahamin, itu akan berubah di dalamnya. Sebuah gua yang banyak kotoran, banyak kelalauan, ketika terang itu masuk, terang itu akan mengubah yang di dalamnya. Itulah pewahyuan. Itulah yang dialami oleh Bartimius. Dia melihat yang namanya pewahyuan tentang Mesias. Dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang buta, papahnya pun buta, tetapi dia bisa menyampaikan kepada masyarakat yang umum sesuatu yang berbeda. Ayat ini berkata, di ayat yang selanjutnya, ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa bukan anak Abraham? Kenapa bukan anak Ishak? Kenapa bukan anak Yakub? Karena anak Daud itu berbicara tentang pewahyuan nama Mesias. Dan Bartimius, dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang gak tahu siapa Yesus. Orang buta tahu siapa Yesus. Orang yang melihat tidak tahu siapa Yesus. Orang yang buta tahu siapa Yesus. Pemuka-pemuka agama benci kepada Yesus. Tapi orang buta ini tahu siapa Yesus. Itu kondisi yang terbalik. Itu kondisi yang ekstrim. Hidup kita juga sama harusnya. Punya pewahyuan. Bertambah-tambah jumlahnya pewahyuan dalam batin kita. Firman yang disampaikan bukan teori. Firman yang disampaikan harusnya pewahyuan yang Tuhan taruh dalam batin kita. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkannya dan Tuhan taruh pewahyuan. Cirinya apa itu pewahyuan? Meledak di hati orang yang mendengar. Itu ciri. Menghangatkan hati, menyegarkan hati, menghidupkan hati yang mati. Itu ciri pewahyuan. Setiap pembicara yang menyampaikan kebenaran yang berisi pewahyuan, di dalam hati jemaat itu meledak. Meledak, meledak. Dan itu menghidupkan. Itu cirinya. Jadi kalau saudara mendengarkan firman tanpa ada ledakan dalam hati, itu firman tidak berisi. Firman yang berisi, firman itu meledakkan hati. Bukan intonasi, bukan teknik khotbah, bukan cara khotbah, bukan gaya khotbah. Mungkin gak perlu dengan gaya-gaya, dengan santainya. Pewahyuan disampaikan, meledak di hati. Mungkin saudara sambil ngaduk kopi, ngobrol sama teman sebelah, sampaikan kebenaran. Kalau teman meledak, itu pewahyuan yang saudara dapatkan dari Tuhan dan itu menyambar orang yang mendengarnya. Itu ciri pewahyuan. Tapi kalau kebenaran disampaikan, orang yang sebelahnya tidak bergerak, orang yang di dalamnya nggak hangat, orang di dalamnya tidak ngerti apapun, itu cuma teori. Itu ciri daripada pewahyuan. Dan yang ajaibnya Bartimius ini, dalam kondisi butanya, gelapnya, nggak ngerti terangnya,
Dia bisa lihat Tuhan, dia ngerti Tuhan, dia tahu Tuhan. Saudara tahu Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Tanpa pewahyuan, gak ada yang tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan pewahyuan itu adalah secuil demi secuil, gak langsung gamblang dalam gambar yang besar. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Kenapa harus merenungkan? Karena pewahyuan itu yang menyegarkan. Pewahyuan itu yang membuat kita hidup. Pewahyuan itu yang membuat kita melangkah. Tanpa pewahyuan, gak ada seorang pun yang bisa melangkah untuk mendekat kepada Tuhan. Ini ajaib. Bartimius ini, setelah orang-orang menegurnya supaya diam, Alkitab berkata dia semakin keras. Pewahyuan yang di dalamnya sepertinya memenuhi, makin meluber. Seperti gelas yang berisi air, meluber airnya. Orang menegurnya supaya diam, gak bisa diam. Dia terus berteriak dan semakin keras berseru, Yesus! Anak Daud, kasihanilah aku. Ada satu kerinduan yang besar. Kalau mata rohnya sudah terbuka, hatinya sudah mengalami terang, dia pengen mata jasmaninya juga mengalami terang. Dia ingin melihat Yesus dengan mata jasmaninya. Tapi ada banyak di antara kita, mata jasmaninya terbuka, mata roh kita gelap, tertutup. Lihat saudara, yang namanya Yakub. Dalam kitab Ibrani dituliskan tentang Yakub. Bahkan itu pencapaian tertinggi Yakub. Apa yang ditulisnya dalam kitab Ibrani? Pahlawan iman. Yakub memberkati kedua cucunya, anak daripada Yusuf, dengan tangan bersilang. Sekalipun matanya sudah gak bisa melihat jelas, tapi Yakub bisa melihat dengan tajam lewat mata rohnya. Papahnya Yusuf melihat bahwa tangan bersilang ini salah. Bahwa yang sulung itu di tangan kiri harusnya dipindahkan lewat tangan kanan. Harusnya begini. Tapi Yakub berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Bahwa si sulung juga akan menjadi bangsa yang besar. Tapi adiknya jauh lebih besar. Itulah seperti Bartimius. Dalam kegelapan, tapi mata rohnya melihat. Gereja harusnya begitu di dalamnya. Jangan menuntut pembicara menyampaikan pewahyuan. Engkau sendiri dalam kegelapan, gak dapetin pewahyuan. Bukan berapa banyak baca Alkitabnya, bukan berapa banyak ayat yang kau baca, berapa banyak pewahyuan yang saudara dapatkan. Tiap-tiap kita harusnya mempunyai pewahyuan akan Tuhan. Tiap-tiap kita punya tembolok yang berisi pewahyuan. Jangan ngandelin pembicara. Jangan ngandelin hamba-hamba Tuhan. Pembicara dan hamba Tuhan melatih kita untuk mendapatkan pewahyuan. Tiap-tiap kita harusnya terlatih memperoleh pewahyuan itu. Kalau kita seperti seekor ayam yang punya tembolok, tembolok kita berisi pewahyuan. Dulu ya, saya bikin acara unggas party. Mulai dari yang terkecil tuh burung puyuh. Saya sendiri yang memotongnya dan membersihkannya. Burung puyuh, burung merpati, ayam, sampai ke kalkun. Saya bikin acara unggas party. Waktu kita lagi bersihkan bulu burung puyuh, cabut-cabutin. Kenapa ya kita merebus kalkun tapi kok baunya jagung? Apa yang salah ya? Oh, ternyata waktu diperiksa lupa temboloknya tidak dibersihkan. Dan kalkun itu ada jagung. Jagungnya jadi popcorn, jadi wangi popcorn. Temboloknya berisi jagung. Tembolok kita juga harus berisi pewahyuan. Amin. Kalau kita punya tembolok berisi pewahyuan, hidup kita akan bergerak, gak terbatas. Gak meraba-raba. Walaupun mata fisik kita melihat, tapi kalau kita gak punya pewahyuan, kita berjalan seperti orang buta. Tapi kalau tembolok kita berisi pewahyuan, tidak meraba-raba, tidak tertutup.
berjalan dengan gesit, berjalan dengan lincah, berjalan dengan mudah. Karena mata roh kita bisa melihat. Tapi kalau mata kita nggak bisa melihat, itu masalahnya apa? Tembolok kita kosong, hati kita kosong, nggak punya pewahyuan. Pewahyuan yang membuat kita bergerak. Pewahyuan yang membuat kita bisa berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan mau. Itulah Bartemius. Dihadang oleh apapun, dihadang oleh siapapun, dia akan menguatkan hatinya untuk terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pentingnya firman Tuhan dalam batin, bukan logos tapi rema. Pentingnya pewahyuan dari firman. Sekalipun dia buta, telinganya dia mendengar. Itu yang membuat dia bisa punya pewahyuan. Yesus anak Daud, sang Mesias. Sementara pemuka agama tidak tahu siapa Yesus. Ini yang ajaib. Seruannya membuat Yesus berhenti. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat ini berkata bahwa Yesus berhenti. Yesus menghentikan langkahnya. Pewahyuan itu sangat keren. Bukan saja dia mampu berteriak, tapi teriakannya juga membuat Yesus berhenti. Hari ini apa yang membuat Yesus berhenti di tempat ini? Datang dan menjamah hidupmu. Apa yang membuat Yesus berhenti? Membuat Tuhan datang dan mengubah hidupmu. Apa yang membuat Yesus berhenti? Datang dan masuk dalam rumah tanggamu. Ingat, apa yang dimasuki oleh Yesus itu akan menjadi hidup. Seperti tongkat Harun. Tongkat yang sudah tua dan mati. Tongkat itu tumbuh. Tongkat itu bertunas. Tongkat itu mengeluarkan daun. Tongkat itu mengeluarkan bunga. Tongkat itu mengeluarkan buah. Hidup kita juga sama. Ketika Yesus datang, masuk dalam hidupmu. Sepekat apapun hidup kita, itu seperti tongkat Harun. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah hidupmu? Kalau ada orang yang hari ini teriak-teriak minta pewahyuan, Bartemius teriak-teriak karena dia punya pewahyuan. Kalau hari ini ada orang berkata, berikan aku pewahyuan, salah teriakanmu. Bartemius berteriak karena dia punya pewahyuan. Yang gini-gini gereja, jemaat Tuhan, ingat, kalau tembolokmu penuh dengan pewahyuan, kau akan bisa bergerak. Engkau bisa menukik dari kehidupan yang hambar, kehidupan yang terus turun ke bawah, kau bisa menukik naik ke atas. Gak bisa dibatasi. Pewahyuan yang mengubah arah hidup kita. Amin. Dan itu berasal dari firman yang kita baca. Itu berasal dari firman yang menghidupkan hidup kita. Itu berasal dari firman yang menghidupkan hati kita. Pertanyaannya kembali, seperti dari pertanyaan awal. Bukan berapa ayat yang kita baca, bukan berapa ayat yang kita renungkan. Berapa banyak pewahyuan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sekarang pertanyaan, gimana supaya dapatin pewahyuan? Hati kita harus diletakkan di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan mendengar, ibadah itu bukan menyanyi, ibadah itu bukan melayani, ibadah itu meletakkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita meletakkan hati di hadapan Tuhan, disitulah pewahyuan akan hinggap dan mengubah dari dalam. Itu yang menghidupkan. Sepekat apapun kehidupan kita, kalau namanya pewahyuan, tidak bisa pekat. Kepekatan akan berubah menjadi terang. Saudara, saya sebagai gembala, gak pernah lagi mengadakan acara KKR. Tapi saya melatih semua jemaat untuk mengalami pewahyuan sendiri. Lebih daripada acara KKR. Pewahyuan menghidupkan. Pewahyuan melatih jemaat untuk ketemu dengan Tuhan. Suaranya, satu kata saja
lebih daripada 10 atau 100 khotbah. Suaranya muncul aja dalam hatimu, lebih cengkramannya, lebih kuat dari pembicara paling hebat di muka bumi. Suaranya, dan itu gak bisa diambil dari dalammu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu terlalu merepotkan diri dengan melakukan banyak hal. Lihatlah Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk diam. Apa yang dilakukan oleh Maria? Menerima pewahyuan. Dan itu gak bisa diambil daripadanya. Setelah dia duduk diam, ayat berikutnya, 6 hari menjelang Paskah, Maria kembali duduk diam. Setelah itu apa? Dia masuk ke kamarnya, lalu mengambil minyak narwastu yang mahal dan memecahkannya dan mengurapi Tuhan. Dia bergerak berdasarkan pewahyuan. Dan ajaibnya, ketika Yesus menjelang penyalipan, gak ada seorang pun yang bersama dengan dia, gak ada seorang pun yang mendampinginya. Hanya seorang yang mendampinginya, minyak itu. Minyak dari orang yang punya pewahyuan. Di Taman Getsemani dia berdoa. Dia lihat murid-muridnya yang 3 orang tertidur. Apalagi yang 9 orang udah ngorok. Dia bauin, bau minyak narwastu dari orang yang punya pewahyuan. Itu yang keren. Ketika orang-orang memukul, menampar, meludahi, dan menista dia dan menghina dia. Yang keren, Yesus berhirup. Setiap kali menghirup nafasnya, aroma orang yang punya pewahyuan. Ketika dia pikul salib, bahkan ketika dia harus dipaku, bahkan ketika dia tergantung di kayu salib, dia lihat orang-orang yang ada di bawahnya. Dia cuma mencium wangi minyak narwastu dari orang yang punya pewahyuan, yaitu Maria. Pewahyuan yang membuat seseorang bergerak dengan tepat. Tanpa pewahyuan, apapun yang dikerjakan sia-sia. Gereja harus adalah orang-orang yang punya pewahyuan. Amin. Ini yang keren. Ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini adalah jubah orang buta. Di Israel orang buta punya jubah khusus. Jadi orang cukup melihat jubahnya dan mengenal itu orang buta. Orang kusta juga sama. Punya jubah khusus. Orang juga tahu. Ini orang kusta. Tapi ketika dia dapetin sesuatu, ketika Tuhan panggil dia, yang ajaib, dia tanggalkan jubahnya. Dia nggak mau lagi tinggal dalam kegelapan yang pekat. Dia ngalami Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan. Dia lepaskan segala sesuatu yang berkaitan dalam kebutaannya. Umat Tuhan juga sama. Engkau harus menanggalkan jubahmu. Jubah ketidakadaan pewahyuan. Jubah kehampaan. Jubah kekosongan, jubah kekeringan. Lepaskan jubahmu, datang kepada Tuhan dan ngalamin. Worship leader, pemain musik, ketika engkau menyanyikan 10 lagu tanpa pewahyuan, lagu-lagu itu kosong. Tapi ketika pemain musik dia berkata sama teman-temannya, tadi waktu saya berdoa, saya dapetin lagu ini yang Tuhan mau. Saya pengen dalam ibadah kita nyanyi lagu ini. Maka lihat, lagu itu yang menghidupkan. Worship leader berkata kepada teman-temannya, saya pengen lagu yang ini nih, ini lagu paling enak sepanjang minggu ini. Tapi cuma lagu enak, ketika dinyanyikan, gak bisa terbang, kosong. Hanya bersuara, kosong. Tapi hanya lagu yang diwahyukan oleh Tuhan yang menghidupkan. Worship leader, tim yang melayani di altar ini, bukan sedang menampilkan sesuatu, harusnya sedang menyampaikan sesuatu. Apa yang Tuhan sampaikan. Tiap lagu berisi pewahyuan. Bukan lagu yang kau suka, bukan lagu yang kau mau. Lagu yang Tuhan mau dinyanyikan. Ketika nyanyikan lagu itu di hati orang hidup. Mungkin lagunya sederhana. Mungkin lagunya kita juga banyak yang belum lahir. Mungkin itu lagu yang paling kuno. Tapi ketika lagu itu dinyanyikan, hidup. Karena bukan lagunya, tapi hati Tuhan ada di lagu itu. Itu pewahyuan. Itu pewahyuan dan pewahyuan yang menghidupkan. Karena itu, lepaskan, tanggalkan semua jubah. Apa yang kita mau, ikuti yang Tuhan mau. Lepaskan jubah keinginan kita. Supaya kita dapetin Tuhan. Dan Tuhan mau kasih banyak. Ada orang-orang yang gak bisa dapetin Tuhan.
karena jubahnya dia tetap gunakan. Jubah itu menghalangi Tuhan bergerak dalam hidupnya. Tanya Tuhan kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ini juga harusnya menjadi kerinduan kita semua pada pagi ini. Amin. Kita juga mau berkata pada Tuhan, Tuhan, ini sebuah doa kepadamu. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Melihat apa yang Tuhan nyatakan. Melihat apa dari rencanamu. Melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Kalau Bartimius punya sebuah kerinduan, harusnya kita semua juga punya kerinduan yang sama. Amin. Mari kita berdoa.